Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Dale Sompotan. Kita tiba pada pelajaran yang kelima dari pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang triwulan ini. Dan judul pelajaran yang kelima ini adalah Marilah Kepadaku. Sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh dapat mengerti pelajaran Sekolah Sabat ini, dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe, Anda boleh subscribe saat ini juga. Silakan klik tombol berwarna merah bertulisan subscribe. Berikan juga tanda like dan komen serta share untuk jadi berkat bagi orang lain. Ayat hafalan kita pada Sabat ini adalah Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam Matius 11 ayat 28. Sebuah ayat yang sangat lazim kita dengar, kita baca, kita lihat di mana-mana. Dan ayat ini ditujukan bagi saudara dan saya yang berbeban berat. Manusia-manusia yang berdosa yang hidup di dunia ini tak luput dari namanya beban kehidupan. Oleh karena itu pada sepanjang minggu ini kita telah belajar bagaimana supaya kita dapat memaksimalkan, memanfaatkan panggilan Tuhan ini, agar kita yang hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini, yang berbeban berat ini, dapat menerima kelegaan, istirahat yang sejati yang Tuhan telah sediakan, pertolongan yang Tuhan telah sediakan untuk saudara dan saya. Mari kita lihat pada pelajaran ini beberapa kalimat dari rangkaian ayat di dalam Matius 11 ayat 28 ini yang dimulaikan dengan satu kalimat pendek, yaitu aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebuah kalimat yang sangat enak untuk kita dengar, bahwa Tuhan katanya ingin memberikan kelegaan kepada kita. Tapi tahukah saudara bahwa Matius 11 ayat 28 ini, ayat-ayat sebelumnya diwarnai dengan teguran keras daripada Tuhan Yesus kepada orang-orang yang berada di kota-kota penting di seputaran wilayah Galilea. Yesus bahkan juga mengambil di sana sebuah keteguran keras yang mengutuk orang-orang yang ada di sana. Dan ini sama, atau bahkan dibandingkan sama dengan kutukan yang terjadi dengan Sodom dan Gomora. Di tengah-tengah ketegangan teguran ini, kemudian Yesus memberikan ayat ini, perkataan ini kepada orang-orang yang sementara dia ajar. Disebutkan dalam ayat ini, marilah. Apa arti marilah? Arti kata marilah ditafsirkan sebagai sebuah prasyarat untuk kita mendapatkan istirahat dari Tuhan. Marilah bukan sebagai bentuk pilihan, tetapi merupakan sebuah syarat, prasyarat, di mana kalau saudara ingin mendapatkan istirahat di dalam Tuhan, dalam arti kelegaan di dalam Tuhan, maka saudara harus sambut akan ajakan daripada juru selamat ini. Kalau saat ini saudara sementara memikul beban yang berat, maka kalimat ini ditujukan untuk saudara. Marilah, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Apa artinya kuk di sini? Ada beberapa arti kuk di sini yang ditemukan di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita. Yang pertama, bahwa ada dua arti kata daripada kuk ini, atau kuk ini diartikan sebagai simbol ketundukan. Ini dicatat di dalam Yeremia pasal 27. Jadi harus menurut, nunduk. Itu maksudnya kuk. Yang kedua, dalam konteks Yudaisme, kalau yang pertama tadi kita lihat itu sebagai sebuah simbol ketundukan, maka yang kedua ini dari konteks Yudaisme disebutkan bahwa kuk itu adalah hukum. Hukum untuk apa? Hukum tidak lain adalah hukum yang merujuk kepada
hukum sunat. Di dalam Kisah Para Rasul 15 ayatnya yang ke-10. Kuk adalah metafora umum dalam Yudaisme untuk hukum. Dan di dalam Kisah 15 ayat 10 menggunakannya untuk merujuk kepada hukum sunat. Mari kita lihat di sini Yesus datang dengan memberikan sebuah kebebasan yang ditawarkan dengan hilangnya yang namanya kuk, perbudakan, yang merupakan sebuah tampilan yang sangat kontras. Lalu kemudian ini menekankan juga kepada yang namanya kepatuhan dan komitmen untuk mengikuti jejak Tuhan dan untuk menjadi alat Tuhan, menyebarkan misi Injil Tuhan di atas bumi ini kepada semua manusia. Kata perintah yang pertama yang disebutkan sebagai kata marilah di dalam Matius 11 ayat 28 ini menyangkut sebuah keharusan untuk dua hal, yaitu keharusan untuk memikul dan keharusan untuk belajar. Memikul kuk dan belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam arti kata, kita harus perlu untuk menjadi murid Tuhan supaya kita bisa belajar sesuatu dari Tuhan kita. Kalimat yang berikut adalah aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita berbicara tentang lemah lembut dan rendah hati, kita teringat kepada figur Musa di dalam Perjanjian Lama. Namun, disebutkan di dalam pelajaran sekolah Sabat kita bahwa Yesus sering digambarkan sebagai Musa yang kedua di dalam Perjanjian Baru. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah kerendahan hati dan kelembutan dari Tuhan Yesus jelas menggantikan Musa. Musa manusia berdosa membutuhkan juru selamat. Dan Yesus hadir di sana sebagai juru selamat. Bukan hanya bagi Musa, tetapi bagi saudara dan saya. Maka di sanalah kita bisa melihat bahwa Yesus menjadi pengantara kita, menjadi pengganti kita. Maka jelas di sana ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, di mana dia sampai turun dari sorga, mengosongkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu adalah arti yang sebenarnya daripada kerendahan hati dan juga yang namanya kelemah lembutan. Berikutnya, sebab kuk yang kupasang itu enak. Di dalam King James Version, terjemahan untuk enak di sini disebutkan bahwa enak itu adalah baik, menyenangkan, dan bermanfaat serta murah hati. Banyak orang di sekitar kita menganggap hukum Allah itu berat, sulit dipahami, kadang-kadang tidak relevan, dan lain sebagainya. Bagaimana kita dapat menolong orang-orang ini untuk memiliki sebuah pandangan bahwa berjalan bersama Yesus memang tidak selamanya mudah. Tidak selamanya mudah, tetapi selalu baik, dan hal yang benar yang dapat kita lakukan akan terus terjadi. Mungkin kita pernah tersandung, tetapi Tuhan akan menolong kita. Mungkin kita pernah jatuh, tapi kita dapat bangun dan terus berjalan dengan Tuhan di sisinya. Dan disebutkan juga bahwa di sini membutuhkan yang namanya penurutan. Kita dapat yakin bahwa apapun yang dimaksudkan di dalam ayat ini, kuk, perbudakan, dia tidak mengacu pada kepatuhan hukum Allah saja, tetapi yaitu 10 hukum. Tetapi sebaliknya melalui kepatuhan dan iman kita memahami keselamatan yang kita, di mana kita terjamin di dalamnya. Tidak didasarkan pada hukum, tetapi pada kebenaran Kristus yang meliputi kita. Sehingga kita dapat memiliki istirahat dan kita dapat memiliki yang namanya kebebasan. Itu yang dinamakan kuk yang kupasang itu enak. Jadi bukan sebuah beban lagi kuk ini, tapi kuk ini menjadikan kita untuk lebih hidup lebih nyaman lagi. Karena
Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang terakhir, bebanku pun ringan. Ini adalah pernyataan terakhir yang ditulis di dalam Matius 11 ayat 30, di mana Yesus berkata dengan menggunakan perumpamaan memikul sebuah beban. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bebanku pun ringan. Kita menarik ke belakang sedikit untuk melihat bagaimana Musa di dalam Keluaran 18 ayat 13 ketika dia seharian memimpin bangsa ini, mengadili bangsa ini dengan berbagai persoalan yang datang. Lalu datanglah nasihat dari mertuanya Jitro bahwa Musa perlu membangun yang namanya struktur, supaya untuk masalah-masalah yang kecil dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah ditentukan, sehingga bagi Musa hanya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang besar saja, yang tidak dapat diatasi oleh orang-orang yang telah ditentukan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ketika Yesus memberitahukan kepada kita bahwa beban itu ringan, Dia ingin mengingatkan kita bahwa kita harus mengandalkan Dia. Dia mampu untuk menolong kita. Dia mampu untuk memberikan pertolongan kepada kita. Yesus yang telah memberikan pertolongan kepada Musa lewat Jitro akan memberikan pertolongan yang sama juga kepada kita. Ini yang membuat bebanku pun ringan. Ini yang dimaksudkan bagaimana beban yang di dalam istilah Yunani untuk beban ini dapat merujuk kepada beban yang berat atau batu. Tetapi ini adalah pengingat bahwa kita semua membawa beban dan bahwa kita semua membutuhkan mereka yang dapat menolong memikul beban kita. Dan Yesus telah memikul salib. Dia telah memikul beban kita sehingga kita boleh memiliki yang namanya kelegaan. Saya tutup pelajaran sekolah sahabat kita dengan membacakan kutipan daripada Roh Nubuat. Ellen White dalam buku seri Membina Jilid 2 halaman 282-283 menyampaikan di sana kepada kita, bila mana engkau menemukan bahwa pekerjaanmu itu sukar, bila mana engkau bersungut atas segala kesulitan dan ujian, bila mana engkau mengatakan bahwa engkau tidak mempunyai kekuatan untuk mengalahkan penggodaan, bahwa engkau tidak bisa mengalahkan sifat tidak sabar, dan bahwa kehidupan sebagai pengikut Tuhan itu adalah satu pekerjaan yang berat, ketahuilah bahwa engkau tidaklah memikul kuk Tuhan, engkau sedang memikul kuk guru yang lain. Apa maksudnya? Maksudnya adalah serahkan beban kita pada Tuhan. Sampaikan di dalam doa beban kita kepada Tuhan, sehingga beban kita menjadi ringan, karena Tuhanlah yang akan memikul beban kita, dan kelegaan akan menjadi bagian kita. Komunikasikan segala sesuatu, buka hati kita kepada Tuhan, sampaikan beban-beban persoalan hidup kita, apapun itu, sampaikan kepada Tuhan. Niscaya Tuhan akan memberikan kepada kita kelegaan. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk subscribe bagi Anda yang belum subscribe channel ini. Berikan tanda like, komen, dan share untuk jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.